Kalian tahu virus COVID-19 yang katanya berbahaya dan mampu membunuh ribuan manusia di muka bumi? Serem kan? Bahkan dia berhasil membuat beberapa negara lockdown. Tapi maaf, itu nggak berlaku buat kami di Ibu Pertiwi tercinta. COVID-19 yang dikenal seram ini bahkan nggak punya harga diri di negeri ini. Semua karakter seramnya hilang. Dia hanya menjadi sebuah selingan menarik di tengah hiruk-pikuk ekonomi dan politik Indonesia. Nggak percaya? Mari kita lihat video berikut. Bukan hanya itu, di saat yang katanya kafir, si Cina di negeri Cina sana sudah berhasil membuat tingkat pengidap COVID-19 menjadi 0, maka negeriku tercinta gak mau kalah. Mereka menemukan sebuah formasi keren anti corona yang namanya doa. Katanya doa ini bisa menjadi anti COVID-19 dan tidak ada yang perlu ditakutkan tentang itu. Mereka lupa bagaimana kejadian di Korea Selatan yang ngeyel dan tetap mengadakan sebuah acara atau ibadah akhirnya terjangkit corona, satu gereja. Lalu Tuhan di mana? Bagi kami, ini namanya mencobai Tuhan. Lalu bagaimana dengan kejadian di Malaysia? Saat kegiatan tablik akbar. Saya nggak usah jelasin panjang-panjang, kalian punya kuota kan? Be a smart netizen, monggo di browsing aja. Cari dari portal-portal yang telah tervalidasi. Semua teori social distancing tumbang, nggak mempan. Ajakan beribadah di rumah dan jangan berkumpul di pusat keramaian, tumbang. Di NTT pun tetap ada acara pentabisan uskup, dijalankan seolah-olah tanpa beban. Dan akhirnya, kalian browsing lagi aja. Saya sudah capek menjelaskan ini lagi dan ini lagi. Apa nggak bisa selevel uskup untuk menggeser beberapa hari saja, apalagi untuk sesuatu yang hanya bersifat seremonial? Tapi apa daya, terkadang beragama menjadi sebuah pembenaran dan melupakan kemanusiaan. Belum lagi pakar bisnis Indonesia yang meramaikan jagat penjualan hand sanitizer dan masker. Sampai rumah sakit juga bingung kehabisan stok. Tim Maknakala akhirnya iseng dan menuju ke pusat penjualan alat medis, tepatnya di Jalan Pramuka. Dan hasilnya, Anda tahu, saya bahkan terlalu ngeri untuk menjelaskan. Kalian bisa cek sendiri di sana, kalian bisa lihat harganya. Yang saya bingung, di saat semua orang mengambil keuntungan, kita di mana? Diam. Apa kita berdoa juga untuk menyadarkan mereka? Atau mendoakan mereka supaya dikutuk oleh Tuhan? Saya bingung dengan negara ini. Ada apa sebenarnya? Seolah-olah kita nggak bernalar, nggak berlogika. Seolah-olah kita menjadi paling pintar. Faktanya di luar sana banyak referensi kejadian, mulai dari Cina, Taiwan, Korea Selatan, Italia, dan lain-lain. Apa masih kurang? Yang terparah, masih ada manusia nyinyir yang katanya anggota DPR RI. Bukannya membantu, malah memanfaatkan semua kegilaan corona untuk berpolitik. Itu sih masih mending. Masih duniawi deh. Yang tergokil masih ada pemuka agama yang jualan ayat. Gila nggak? Ini negara atau sebuah pertunjukan seni peran sih? Ketika kemanusiaan, agama, politik, bahkan pandemi hanya menjadi sebuah pertunjukan. Maaf, kami hanya berusaha jujur di saat sebagian orang bersandiwara demi kepentingan atau ditunggangi kepentingan. Mari kembalikan kejayaan negeri matahari.